Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikin Muwaddah dengan NIM 22579 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Baik, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai pengaruh peristiwa sejarah terhadap pembentukan pemikiran ekonomi praklasik. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi pada zaman Yunani kuno. Pada periode Yunani kuno antara abad ke-8 hingga ke-4 sebelum Masehi, muncul beberapa pemikiran ekonomi yang membangun fondasi peradaban klasik. Para filsuf dan cendekiawan Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, dan Xenophon tidak hanya membangun warisan pemikiran filosofis, tetapi juga memberikan kontribusi yang tak ternilai pada pemahaman manusia tentang ekonomi. Kontroversial dan konsep-konsep yang menjadi dasar ilmu ekonomi dapat dilihat dalam pemikiran ekonomi Yunani kuno. Aristoteles yang menulis Politika dan Etika Nikomachea adalah salah satu tokoh ekonomi terkenal, di mana Aristoteles menyatakan bahwa mencapai kebahagiaan atau eudaimonia melalui penggunaan sumber daya dengan kebijaksanaan adalah tujuan utama ekonomi. Filsuf lain dari Yunani kuno juga memengaruhi pemikiran ekonomi. Plato membangun contoh negara ideal dalam republik dan menekankan betapa pentingnya kepemimpinan filosofis dan keadilan sosial untuk mengatur ekonomi untuk mencapai kesetimbangan. Selain itu, secara keseluruhan, pemikiran ekonomi di Yunani kuno membentuk dasar konseptual untuk ilmu ekonomi yang berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu Aristoteles dan pemikiran tentang kekayaan. Menurut Aristoteles, ekonomi merupakan disiplin ilmu yang melibatkan studi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan. Namun, sebelum konsep modern tentang ekonomi berkembang, pemikiran tentang ekonomi telah muncul jauh sebelumnya. Aristoteles, filsuf Yunani kuno, juga mengembangkan pandangan uniknya tentang ekonomi yang tetap relevan dalam konteks pemikiran ekonomi pada saat ini. Kemudian selanjutnya pemikiran ekonomi kaum skolastik. Pemikiran kaum skolastik dalam pembahasan sejarah pemikiran ekonomi mengacu pada pemikiran para sarjana dan teolog Kristen abad ke-13 hingga ke-15, di mana salah satu sejarah pemikiran ekonomi sebelum masa ilmu ekonomi modern yang perlu dipelajari yaitu pemikiran kaum skolastik. Salah satu konsep utama dalam pemikiran kaum skolastik adalah harga yang adil. Mereka berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang mencerminkan biaya produksi dan memberikan keuntungan yang wajar kepada produsen. Ini berarti bahwa pungutan bunga yang tinggi atau praktik-praktik eksploitatif dianggap tidak etis. Selain itu, kaum skolastik mengembangkan konsep keadilan distributif yang menggarisbawahi pentingnya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa masyarakat seharusnya tidak hanya
memperhatikan bagaimana kekayaan yang dihasilkan, akan tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan kepada seluruh anggota masyarakat. Pemikiran kaum skolastik mempengaruhi perkembangan konsep-konsep ekonomi selama abad pertengahan, dan ide-ide mereka masih relevan dalam konteks etika ekonomi saat ini. Mereka menawarkan pandangan yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan keadilan dalam bisnis dan perdagangan. Meskipun pemikiran ekonomi kaum skolastik ini tidak lagi dominan dalam ekonomi modern, gagasan-gagasan seperti harga yang adil, keadilan distributif, dan etika dalam bisnis tetap memiliki dampak dalam perdebatan tentang ekonomi dan keadilan sosial. Pemikiran ini adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah pemikiran ekonomi yang menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral ke dalam konteks ekonomi. Kemudian selanjutnya pemikiran ekonomi kaum merkantilisme. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang meyakini bahwa kemakmuran suatu negara hanya ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut dan besarnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut. Merkantilisme juga mencakup kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengakumulasi cadangan devisa melalui neraca perdagangan yang positif, terutama pada barang-barang manufaktur. Bagi kaum yang merupakan salah satu pelaku bisnis atau bergerak di bidang ekonomi, mereka memahami ekonomi merkantilisme adalah hal yang penting. Konsep pemikiran merkantilisme dijelaskan oleh para pemikir terkemuka seperti filsuf Prancis Jean Bodin, di mana Jean Bodin membahas teori uang dan harga meningkat karena pajak impor dari luar negeri dan pajak yang perlu dikeluarkan. Sebagai salah satu sistem ekonomi yang besar, banyak para ilmuwan dan ahli yang berpendapat tentang praktik teori merkantilisme, salah satunya Thomas Mann, yang merupakan seorang pedagang Inggris dan membahas teori surplus perdagangan, bahwa pendapatan dari surplus perdagangan atau lebih tinggi dapat membuat negara makmur secara ekonomi. Jean-Baptiste Colbert, seorang pegawai negeri Prancis dan Menteri Ekonomi Keuangan, berbicara tentang betapa pentingnya posisi seorang pedagang dari bagaimana pedagang dan penguasa atau pemerintah dan bekerja sama untuk memajukan perekonomian negara. Kemudian selanjutnya kaum fisiokrat. Fisiokrat berasal dari Prancis pada abad ke-18. Dalam menanggapi teori intervensionis merkantilisme didirikan oleh fisikawan Prancis Francis Quesnay yang bersama dengan para pengikutnya yang disebut fisiokrats, berpendapat bahwa intervensi kebijakan dagang dalam perekonomian tidak berbuat lebih banyak untuk merugikan suatu negara. Kemudian selanjutnya yaitu Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, di mana Perjanjian Tordesillas dibuat pada tahun 1994. Perjanjian ini adalah dampak dari perseteruan Spanyol dan Portugis
Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian dunia ke dua daerah kekuasaan yang dibatasi oleh garis Tordesillas yang membentang dari kutub utara ke selatan melalui Kepulauan Verde di barat benua Afrika. Spanyol diberi hak berlayar serta menguasai negeri-negeri di bagian barat, sedangkan Portugis hanya di bagian timur. Mungkin sekian dari presentasi materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.